warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 MI Darun Najah Kuasan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan Bu Zila dalam video pembelajaran matematika di materi tentang berbagai bentuk pecahan. Pada video selanjutnya, Bu Zila sudah menjelaskan bentuk pecahan desimal. Sudah paham ya? Bagaimana bentuk pecahan desimal? Bagaimana cara mengubah desimal ke bentuk yang lain? Sekarang, atau di video pembelajaran kali ini, Bu Zila akan menjelaskan tentang bentuk pecahan persen. Nah, sudahkah kalian mengenal apa itu persen? Jika belum mengenal apa itu persen, mari kita kenalan sebentar ya. Nah, persen, coba dilihat di sini. Persen mempunyai lambang seperti ini. Nah, kira-kira kalian menemukan lambang seperti ini di mana ya? Ayo coba kalian berpikir sejenak. Kalian menemukan lambang seperti ini di mana? Pasti Bu Zila tahu. Kalian menemukan lambang persen ketika kalian berjalan atau mengunjungi sebuah mall. Di situ terdapat banyak diskon. Nah, diskon itu menerapkan pecahan dalam bentuk persen. Ada tandanya seperti ini. Contoh, ada diskon baju 25%. Ada diskon sepatu 15%. Ada diskon celana 50%. Nah, persen bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk diskon atau potongan harga. Dan begini lambang bilangannya seperti ini. Oke, sudah paham? Sudah kenal apa itu persen? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, persen sama dengan halnya dengan bentuk pecahan yang lain, pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal. Persen juga bisa dirubah ke dalam bentuk yang lain. Persen bisa dirubah ke pecahan biasa. Persen bisa dirubah ke pecahan desimal dan sebaliknya. Bagaimana cara mengubahnya? Coba kita bahas satu persatu bagaimana cara mengubah bentuk persen ke bentuk yang lain. Sudah siap? Oke, yang pertama, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Misalnya di sini punya contoh. Yang pertama, 2/5. 2/5 ini adalah bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya kita mengubah 2/5 ini menjadi bentuk persen? Nah, langkah yang pertama, jika kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, kita rubah dulu penyebutnya. Nah, dalam pecahan biasa, kita rubah dulu ke penyebutnya menjadi per 100. Jika bukan per 100, maka tidak bisa dijadikan persen. Ingat, dari pecahan biasa, penyebutnya harus dijadikan dulu per 100. Sudah paham ya? Oke, jika sudah, nah bagaimana dengan yang atas pembilangnya Bu Zila? Nah, untuk mencari yang atas, kita kalikan dengan angka yang sama. Kita buka ingatan kita buka pemahaman kita kembali tentang bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan perkalian bentuk yang atau perkalian bilangan yang sama. Nah, 5 bisa menjadi 100. Kira-kira dikalikan berapa ya? 5 dikali berapa ada 100? Nah, 5 dikali 20. 5 dikali 20 ada 100. Jika di bawah ini dikali 20, maka yang atas juga harus dikalikan 20. 2 kali 20 hasilnya berapa? 40. Jika sudah 40/100, maka bisa dijadikan persen. 40/100 artinya 40%.
Nah, sudah paham anak-anak? Jika sudah paham, Bu Zila punya satu contoh lagi. 3/4 kita rubah ke bentuk persen. Sama halnya dengan yang pertama tadi, langkah yang pertama kita jadikan per 100. 4 dikali berapa kira-kira hasilnya 100 ya? Nah, 4 dikali 25. Jika yang bawah dikalikan 25, yang atas juga harus dikalikan 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Nah, jika sudah menjadi per 100, 75/100 itu artinya 75%. Sudah paham? Contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Kalau sudah paham, kalian bisa menerapkan ke dalam soal yang lain. Oke, yang kedua. Perubahan yang kedua, kita coba belajar bagaimana cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Kita balik. Yang tadinya pecahan biasa ke persen, sekarang persen ke bentuk pecahan biasa. Oke, yang pertama, di sini Bu Zila punya contoh 25%. Langkah pertama untuk mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa, diperhatikan. 25% itu sama artinya dengan 25/100. Ya, pecahan biasa kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, pembilangnya berapa? 25. Penyebutnya, berhubung ini persen, maka harus per 100. 25/100. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Tapi harus disederhanakan. Tidak boleh dibiarkan seperti ini, karena ini terlalu besar. Harus disederhanakan. Masih ingat caranya? Bagaimana cara menyederhanakan pecahan hingga menjadi yang paling sederhana? Ya, caranya dibagi angka yang sama. 25 dibagi 100. Kira-kira dibagi angka berapa ya yang sama? Oke, coba kita bagi dengan angka 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, pecahan sederhana yang pertama 5/20. 5/20 ini apakah sudah yang paling sederhana? Oh, ternyata belum. Masih bisa dibagi angka lagi. Dibagi 5. 5 dibagi 5 1. 20 dibagi 5 4. Nah, jadi 1/4 ini adalah pecahan biasa yang paling sederhana. 25% jika dirubah menjadi pecahan biasa, dia menghasilkan 1/4. Sudah paham? Oke, contoh yang kedua, 50%. 50% artinya 50/100. Nah, 50/100 ini sudah pecahan biasa, tetapi harus disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, Bu Zila punya trik. Jika di sini punya 0, yang atas atau pembilang punya 01, yang bawah penyebut punya 02, boleh dicoret. Apa yang dicoret? Bilangan nolnya, tapi dicoret dengan jumlah yang sama. Maksudnya, jika yang atas dicoret 01, maka di bawah juga harus dicoret 1. Tidak boleh dicoret 2. Jika yang atas dicoret 1 nolnya, yang bawah juga harus dicoret 1. Menjadi 5/10. Nah, dari 5/10 ini apakah sudah dalam bentuk yang paling sederhana? Ternyata dari 5/10 masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi angka yang sama, yaitu 5.
5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, 1/2. Ternyata ini sudah yang paling sederhana. Jadi, kesimpulannya 50% jika dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1/2. Sudah bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke merubah bentuk ketiga, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi persen. Kalian kemarin di video sebelumnya sudah belajar bagaimana bentuk desimal kan? Coba dari desimal tersebut kita rubah ke persen. Apakah bisa? Tentu bisa. Contoh yang pertama, sudah punya contoh 0,35, bukan 0,35 tapi 0,35. Bagaimana caranya mengubah ke bentuk persen? Caranya dari desimal tidak bisa langsung ke bentuk persen, harus melewati pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Coba kita ingat-ingat kembali ya video selanjutnya sebelumnya. Video sebelumnya Bu Sila sudah menerangkan 0,35 jika dijadikan bentuk pecahan biasa, maka ada pembilang, ada penyebut. Nah, pembilangnya kita isi sesuai dengan yang di soal, 35. 3 sama 5, 35. Nah, penyebutnya diisi berapa Bu Sila? Kita lihat, di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti dia per 100. Kalau kemarin di belakang koma ada 1 angka, berarti dia per 10. Nah, kalau di belakang koma 2 angka, berarti dia per 100. Nah, jika sudah seperti ini, 35/100 bisa langsung kita jadikan pecahan dalam bentuk persen. 35/100 artinya 35%. Nah, sudah paham ya? Oke, jika sudah paham, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. 0,40. Nah, 0,40 di sini jika dirubah ke dalam pecahan biasa menjadi 40/100. Mengapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. 40/100 dijadikan persen sama artinya dengan 40%. Sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ke perubahan yang keempat, mengubah persen ke desimal. Kita balik, yang tadinya desimal ke persen menjadi persen ke desimal. Nah, yang pertama aku sudah punya bilangan 30%. 30% sama dengan halnya ini, dari persen tidak bisa langsung ke desimal, harus dijadikan pecahan biasa. 30% artinya 30/100. Nah, 30/100. Bagaimana cara mengubah ke desimal dari 30/100? Kita tulis 30 dulu. Nah, jika per 100 berarti di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, koma, depan dikasih 0. Nah, diulangi Bu Sila lagi. 30 kita tulis ya pembilangnya. Nah, per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Karena ciri-ciri dari bentuk desimal itu ada komanya. Di belakang koma ada 2 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, koma, 0. Jadilah 30% dirubah ke desimal menjadi 0,30. Sudah paham? Oke. Yang kedua, contohnya 75%. Artinya 75/100.
Nah, dari 75 per 100 ini kita bisa menjadikan bentuk desimal. Kita tulis 75 dulu. Nah, dari sini per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, koma 0. Nah, jadi untuk mengubah 75% ke bentuk desimal adalah 0,75. Sampai di sini sudah bisa dipahami, ya? Jangan lupa tulis di buku tulis kalian matematika agar tidak lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.